Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar pembelajaran 4, yaitu tentang kesenian tradisional Banyumasan, begalan. Adapun kompetensi dasarnya yaitu KD 3.5, mengidentifikasi kesenian begalan. Dan tujuan pembelajarannya dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan tentang tradisi begalan dengan benar. Dengan menulis, siswa mampu menjelaskan makna dari barang-barang yang dibawa saat pertunjukan begalan dengan tepat. Salah satu tradisi Banyumasan yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini adalah tradisi begalan Banyumasan. Apa yang kamu ketahui mengenai tradisi begalan Banyumasan? Kapankah tradisi tersebut dilakukan? Ya, kita akan membaca tentang sejarah begalan. Tradisi begalan. Kata begalan berasal dari bahasa Jawa yang artinya perampokan. Sesuai dengan namanya, begalan dilatar belakangi oleh kisah pembegalan yang dialami Adipati Wirasaba. Tepatnya pada saat Adipati Wirasaba ingin menikahkan putri bungsunya dengan putra sulung Adipati Banyumas. Pada saat Adipati Banyumas ingin membawa kedua mempelai ke Banyumas, mereka dihadang oleh seorang begal atau perampok berbadan besar. Begal tersebut hendak merampas semua barang bawaan rombongan pengantin. Saat itu terjadilah pertempuran antara para pengawal dengan begal tersebut. Pertempuran dimenangkan oleh para pengawal. Perjalanan pun dilanjutkan hingga sampai tujuan dengan selamat. Setelah kejadian tersebut, para leluhur daerah Banyumas berpesan kepada anak cucu untuk menaati tata cara pernikahan. Hal tersebut dilakukan agar kedua pengantin terhindar dari keburukan. Tradisi begalan biasa dilaksanakan saat resepsi pernikahan anak laki-laki, sulung atau bungsu. Pada dasarnya, tradisi begalan merupakan kesenian Banyumas dalam bentuk tarian rakyat. Ya. Tradisi begalan ini dipercaya dapat membawa kebaikan bagi pasangan pengantin. Tradisi begalan masih terus dilakukan hingga saat ini. Kemudian proses ketentuan dalam tradisi begalan ada 4. Yang pertama, tradisi begalan diiringi oleh gamelan Jawa, sedangkan gerakan tarian disesuaikan dengan irama gamelan. Yang kedua, tarian begalan dimainkan oleh 2 penari pria yang memerankan guna reka dan reka guna. Kemudian yang ketiga, dialog berisi nasihat-nasihat penting dan disampaikan dengan gaya jenaka atau kocak. Kemudian yang keempat, tradisi begalan bisa dilaksanakan pada siang atau sore hari. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pementasan begalan sekitar 1 jam. Ya, jadi itulah proses dan ketentuan dalam tradisi begalan ya, yang masih kental tentang kebudayaan Banyumas. Kemudian yang C, kostum, riasan, dan perlengkapan dalam tradisi begalan. Yang pertama ada kostum. Kostum yang digunakan sangat sederhana. Penari yang berperan sebagai reka guna dan guna reka hanya perlu mengenakan pakaian adat Jawa. Pakaian yang digunakan terdiri atas baju koko hitam, stagen atau sabuk, celana komprang warna hitam, kain sarung, sampur atau selendang untuk menari, dan ikat ulung berwarna hitam. Yang kedua, itu riasan. Riasan yang dipakai juga sederhana, karena begalan termasuk kesenian rakyat yang bersifat sederhana. Para penari membuat campuran antara minyak kelapa dan arang yang dihaluskan
campuran berwarna hitam tersebut untuk membuat kumis, jambang, dan alis. Kemudian perlengkapan yang dibutuhkan ada beberapa, antara lain ada pikulan, ya. Pikulan adalah alat pengangkat brenong kepang yang dibawa oleh Gunareka. Terus pedang wlira atau alat pemukul dengan panjang 1 meter yang dibawa oleh Rekaguna. Sementara brenong kepang adalah alat-alat dapur yang dibawa oleh Gunareka menggunakan pikulan. Ya. Jadi dalam perlengkapan begalan yang dibutuhkan adalah perlengkapan dapur, ya. Ya, nanti kalian bisa simak di buku paket kalian yang sudah Pak Guru pinjamkan. Yang pertama itu ada kipas, ya. Terus yang kedua ada gayung yang terbuat dari batok kelapa. Terus ada tempat nasi. Terus ada juga pikulan. Terus ada juga gayung. Oh, yang pertama tadi itu irus, ya. Irus yang terbuat dari batok kelapa. Terus penanak nasi, ada tampah, dan ada kukusan, ya, mungkin kukusan. Tuh. Selanjutnya, asal-usul tradisi begalan. Sudah seminggu pernikahan Dewi Sukesi dengan Pangeran Tirto Kencono berlangsung. Dewi Sukesi adalah putri bungsu Adipati Wirasaba, sedangkan Pangeran Tirto Kencono adalah putra sulung Adipati Banyumas. Hari itu Adipati Banyumas bermaksud membawa kedua pengantin ke Banyumas. Rombongan Adipati Banyumas dikawal oleh sesepuh dan pengawal Kadipaten Wirasaba dan Banyumas. Salah satunya adalah Gunareka yang merupakan prajurit sekaligus pemikul barang bawaan. Setelah menyeberangi Sungai Serayu menggunakan rakit bambu, rombongan Adipati Banyumas dihadang oleh perampok bernama Rekaguna. Rekaguna dikenal sebagai begal yang kejam dan tak kenal balas kasihan. "Hai, Kisanak, kalau kalian ingin selamat, serahkan semua barang bawaan kalian," bentak perampok Rekaguna dengan suara menggelegar sambil menghunus pedang panjang wlira miliknya. "Ampunilah kami, Tuan," ujar Gunareka kaget. Pikulan bambu yang menopang barang bawaan pun ia letakkan perlahan. "Izinkan kami lewat," ujarnya dengan suara pelan memohon. "Cepat serahkan barang bawaanmu, maka kalian akan kubiarkan hidup," ancam Rekaguna. Melihat sikap Rekaguna yang tidak dapat diajak berbicara, Gunareka membentuk kuda-kuda kokoh dan bersiap untuk menyerang Rekaguna. Saat itu terjadilah pertempuran hebat antara Gunareka dan Rekaguna. Pertempuran terjadi sangat hebat karena keduanya sama-sama sakti. Mereka saling mengeluarkan semua kesaktian mereka. Setelah pertempuran panjang, Gunareka dan Rekaguna pun kelelahan. Rekaguna menawarkan kesepakatan kepada Gunareka. "Hai Gunareka, akan kuizinkan kalian lewat dengan syarat kau bisa menjelaskan arti dari barang-barang yang kau bawa. Kalau kau tidak bisa, kau harus menyerahkan semua barang-barang yang kalian bawa." Gunareka pun mengangguk setuju. "Aku akan menjelaskan barang-barang yang kubawa ini. Setiap barang memiliki makna yang
menuntun anak cucu kita untuk bersikap arif dan berkarakter, ujarnya sungguh-sungguh. Reka Guna mengambil satu persatu barang yang ada di pikulan bambu Gunareka. Gunareka pun menjelaskan dengan cermat setiap barang yang ditanyakan. Satu persatu barang berhasil dijelaskan oleh Gunareka. Semua mempunyai makna agar orang yang berumah tangga mempersiapkan diri dalam menghadapi hidup baru. Akhirnya Reka Guna dan Gunareka berdamai. Keduanya berjanji untuk hidup rukun, sebab damai lebih indah daripada bertengkar. Ya, itulah cerita tentang asal-usul dari tradisi begalan yang ada di Kabupaten Banyumas. Ya. Kemudian pertanyaannya kalian jawab. Yang pertama, tuliskan sifat-sifat tokoh Reka Guna. Yang kedua, tulislah 5 nama barang yang dibawa Gunareka. Yang ketiga, apa pesan positif yang dapat kalian ambil dari cerita tersebut? Ya, kerjakan di buku tulis kalian dan nantinya dikirimkan ke Pak Guru. Yang terakhir, rangkuman, yaitu begalan merupakan budaya atau tradisi yang diwariskan secara turun-temurun di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Yang kedua, tradisi begalan dilaksanakan saat resepsi pernikahan anak laki-laki sulung atau bungsu. Yang ketiga, pertunjukan tradisi begalan dilakukan oleh 2 orang penari yang memerankan Gunareka, pembawa barang, dan Reka Guna sebagai perampok atau begal. Yang keempat, kostum yang digunakan adalah pakaian adat Jawa, seperti baju koko hitam, stagen atau sabuk, celana komprang hitam, kain sarung, sampur atau selendang, dan ikat ulung berwarna hitam. Yang kelima, perlengkapan yang dibutuhkan adalah pikulan, pedang lira, dan brenong kepang. Dan yang terakhir, beberapa alat-alat dapur yang dibawa dalam brenong kepang adalah kipas ilir, irus, siwur, centong, saringan ampas, tampah, ceting, dan kukusan. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.